Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Puji Hakiki. Di video kali ini saya ingin berbagi cara lagi atau berbagi tutorial, yaitu cara install dan menggunakan Quran Kemenag InWord versi 3. Nah, singkatnya di video tutorial ini saya ingin menginstal Quran di Microsoft Word saya dengan versi terbaru Quran dari Kemenag, yang tentunya akan banyak fitur yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengetik Quran atau mengetik ayat-ayat suci Al-Quran di Quran untuk keperluan tugas, keperluan ceramah, dan seterusnya. Sebelumnya, Quran Kemenang itu sejatinya enak sekali untuk digunakan ya. Kalau misalkan di HP ataupun di laptop itu sudah ada terjemahannya, ada bahasa isyarat dan seterusnya. Ini kalaupun kita kopikan memang bisa, tapi kita akan menginstal di Word kita masing-masing supaya lebih memudahkan kita. Caranya akan saya masukkan link downloadnya di deskripsi. Nah, nanti teman-teman akan ditujukan ke link ini. Nanti silahkan dicek di deskripsi. Nah, untuk menginstal Quran eWord ini, teman-teman perlu menginstal font Isef Misbah terlebih dahulu. Klik download di sini. Nah, tinggal download aja. Lalu diinstal. Dibuka aja pakai WinRAR atau pakai zip. Dibuka, diinstal. Udah. Kenapa pakai Isef Misbah? Supaya fontnya enak dilihat. Nah, biasanya kalau di Word itu ada tradisional Arabic ataupun Times New Roman ya. Nah, tapi untuk kemenang ini kita menggunakan LPQM Isef Misbah supaya lebih bagus. LPMQ, sorry. Selanjutnya kita akan download terlebih dahulu Quran kemenangnya. Ukurannya sangat kecil, ada 96,75 MB. Klik download di sini. Oh ya, sebelum saya download, di sini terlihat apa sih yang menjadi fitur dari Quran Kemenag InWord ini. Itu mushaf Al-Quran isyarat metode kitabah seperti yang tadi saya tunjukkan, ada yang seperti ini. Lalu ada terjemahan bahasa daerah Mandar, ada pedoman belajar membaca mushaf Al-Quran bagi penyandang disabilitas sensorik krungu wicara, ada panduan belajar membaca mushaf Al-Quran isyarat bagi penyandang disabilitas sensorik krungu wicara. Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Sambil tunggu download, kita cek. Oke, di sini udah ada punya saya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Oke, sebetulnya langkah selanjutnya itu tidak akan susah untuk kita teman-teman, karena Kemenag itu sudah memberikan petunjuk instalasi di sini ya. Tapi akan saya tunjukkan cara singkatnya, cara cepatnya. Tadi kita udah install APM di Isef Misbah. Kita kalau misalkan teman-teman ingin menginstal bahasa isyarat, silahkan diinstal terlebih dahulu. Udah. Nah, boleh sambil dibaca juga kalau teman-teman butuh. Di sini udah sangat jelas petunjuknya. Bisa dilihat di daftar isi. Isinya ada apa aja. Panduannya ada di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan di thumbnail saya, ini untuk versi semua Microsoft bisa dilihat 2010 batasnya, tapi dari 2013, 2016, 2019, 2021 bahkan 365 tuh bisa. Nah, kebetulan teman-teman silahkan cek dulu Wordnya versi berapa. Kalau saya itu ada versi 2019. Nah, bisa disesuaikan di sini. Klik di daftar isi. Nah, udah kita cek ya tadi barang-barang punya saya versi berapa. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi,
Kalau misalkan kita menggunakan 32 bit, kita harus install yang 32 bit. Tapi kalau kita install yang 64, kita install yang 64. Nah, untuk tahu kita menggunakan 32 bit atau 64 bit, itu bisa dilihat di sistem operasi Windows. Kalau saya menggunakan 64 bit. Tapi saya lihat terlebih dahulu di program file saya. Sebentar. Kalau misalkan 32 bit itu biasanya ada di folder program files x86. Ada Microsoft Office di sininya biasanya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya pakai yang 64 itu ada di sini. Nah, kebetulan saya pakai 2019 yang 64 bit. Nah, kalau di buku panduan ini menggunakan versi 2021 versi 64 bit. Oke, saya akan coba. Kalaupun misalkan teman-teman ragu untuk install yang mana, coba aja yang 32 bit dulu. Coba kita bareng-bareng ya. Yes. Ini tinggal yes, oke aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi buka Word, itu tolong di close dulu semuanya. Baru kita okekan ini. Your Office application must be closed in order to continue installation. If you click OK, that the application may be shut down. Oke. Ini all users aja. Next. Next kan. Next, install. Tunggu dulu bentar. Klik finish. Kita cek bareng-bareng. Langsung buka Word otomatis ya. Nah, dia udah masuk nih tadi pluginnya. Kita cek coba. Oh, oke, ternyata belum masuk nih. Jadi kalau belum masuk seperti ini nggak perlu khawatir, bukan belum sukses, tapi kita cek dulu di sini di file. Lalu kita cari option. Lalu kita ke add-ins. Nah, di sini biasanya ada Quran Command in Microsoft Word. Di sini manage add-ins kita pilih. Lalu kita go. Lalu kita checklist di sini. Nah, kalau di checklist klik OK. Tunggu sebentar. Kita close Word-nya, coba kita buka lagi. Oke, ternyata masih belum bisa. Kalau seperti ini, ada kemungkinan kita harus install yang 64 bit. Oke. Oke, dia tetap muncul ya. Coba kita isi yang 64 bit. Kalau misalkan sudah sesuai, biasanya langsung muncul di sini. Kita install coba lagi. Seperti yang tadi, di close dulu Word-nya. Klik OK. All user. Next, install. Kalaupun misalnya nanti gagal lagi, berarti itu ada kendala di Microsoft Net-nya. Microsoft.net. Sebentar. Kita cek lagi bareng-bareng. Word-nya buka sendiri. Nah, masih belum muncul. Sekarang kita seperti tadi lagi, more options, add-ins. Lalu kita Quran Kemenang lagi di sini. Ini tetap add-ins, go, checklist, oke. Berhasil. Nah, itu cara untuk installnya dulu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pakai 32 bit, itu akan langsung tadinya.
Kalau misalkan tidak berhasil, berarti harus pakai yang 64 bit. Caranya gampang, tinggal coba lagi, install. Kalau udah diinstal, klik file, klik more, options, lalu di sini di add-ins-nya pilih ukuran kemenangnya deh di manage add-ins, lalu klik go. Nanti akan muncul di sini. Kalau berhasil nih, udah muncul. Oke, ini sudah bisa kita pakai teman-teman. Nah, selanjutnya akan saya kenalkan tools-toolsnya di sini, cara penggunaannya. Nah, jadi Quran Kemenang ini sangat lengkap. Kita bisa memasukkan seluruh surat yang ada di Al-Quran dan juga bisa dengan terjemahan, dengan isyarat dan seterusnya. Nah, kita coba deteksi dari kiri ya. Jadi ini akan kalau misalkan kita pilih surat di sini, kita mau surat apa? Al-Fatihah dari ayat 1 ke ayat berapa, atau ayat dari ayat 5 ayat ke-6, bebas, terserah teman-teman. Nah, saya coba ingin kenakan lebih banyak toolsnya. Kita klik jelajahi Al-Quran. Nah, di sini bisa dilihat tuh, kita bisa klik ini apa, ada tema Al-Quran di sini, bisa kita cari per tema, banyak sekali ya. Di sini misalkan bisa diperluas. Jadi misalkan teman-teman ingin nyari ayat tentang kisah Nabi Yusuf dalam penjara, tinggal klik aja ini. Udah muncul tuh surat Yusuf ayat ke-30, dari ayat 36 ke ayat 38. Kita tinggal bisa tampilin di sini. Kita mau tampilinnya ayat Al-Qur'annya iya, isyarat metode khitobahnya misalkan iya, terjemahannya iya. Kita klik tampilkan di sini. Nah, langsung muncul. Ini sudah bisa menunjukkan per bahasan. Coba kita hapus lagi. Oh, misalkan kita mau Qurannya aja nih. Ya udah, tinggal di checklist aja ayat Al-Qur'annya. Ini nggak usah, ini nggak usah. Klik tampilkan. Nah, udah. Atau misalkan kita mau tampilin sama terjemahannya, kita klik ini, tampilkan. Nah, udah muncul kan? Tapi misalkan kok ini nggak ada nomor ayatnya. Nah, teman-teman gak usah khawatir, ini ada di sini. Klik di sini nomor ayatnya, di klik. Nah, sampai kepilih. Tadi kita hapus lagi, coba lagi, tampilkan. Nah, udah kelihatan kan ada nomor ayatnya di sini? Tuh, ada nomor ayatnya. Udah rapi, ini nggak perlu di ini lagi. Mungkin bisa teman-teman murojaah aja, dibaca lagi, disimak lagi. Terus misalkan kok pengen ada nama suratnya nih sama ayat berapa ke berapa, misal kita coba hapus lagi, tinggal klik aja ini surat ayat, lalu kita klik tampilkan lagi. Nih udah muncul Yusuf, Quran surat 12 ayat 36 sampai ayat 38. Terus misalkan ini terjemahannya pakai Kemenag, kita ingin pakai ada apa aja di sini, kita lihat. Ada terjemahan Kemenag 2002, 2019, terjemahan bahasa Mandar, tafsir ringkas Kemenag, tafsir lengkap Kemenag, English Translation. Tinggal dipilih aja mau pakai terjemahan yang mana. Misalnya pakai tafsir ringkas nih. Ya udah, kita tampilin lagi. Klik. Muncul. Tinggal dirapi-rapi aja teman-teman mau gimana. Atau misal kita ingin selang-seling per ayat nih. Tinggal klik aja di sini. Jadi misalkan Quran terjemahan. Tinggal diklik selang-seling, tampilkan. Tuh. Nah, nanti tinggal teman-teman rapin aja. Atau misal kita pengen langsung pakai Times New Roman, font terjemahannya. Tinggal di sini diatur. Cari Times New Roman. ST Times New Roman. Tampilkan lagi. Tuh, udah pakai Times New Roman rapi. Tinggal di rata kiri kanan. Atau misal kita ingin di tanda kurung surat atau ayatnya, jangan di tanda kurung, tampilkan. Jadi ada tanda kurungnya tuh. Terus misal teman-teman juga ingin terjemahnya beragam nih, tinggal diklik aja terjemahan beragam. Nanti bisa
memunculkan banyak. Sorry, bentar. Kayaknya ini masih error dari kemenangnya. Oke. Selain tadi, jadi jelajahi Al-Quran itu bisa per tema, juga bisa per surah. Surat apa, ayat keberapa, mau terjemahan apa. Ini menarik nih, bisa per tema tuh. Teman-teman bisa cari per yang teman inginkan, kisah Nabi Hud, bukti-bukti kuasa Allah, tinggal diklik aja. Banyak sekali nih, beragam bisa digunakan. Sampai ada 1136 tema di dalam Quran Kemenang Inward versi 3 ini. Atau teman-teman misalkan ingin cari dalam Al-Quran itu, misal menggunakan per kata, misalkan hudan, dal, misal cari. Nah, ternyata kata hudan ini terdapat ditemukan dalam 363 ayat tuh. Kata hudan ini beragam sekali ya. Atau misal mau cari perterjemahan, misal ibu, cari. Nah, Islam, misal kata Islam itu bisa ditemukan dalam 31 ayat tuh. Cahaya ada di 46 ayat. Itu bisa per teks, istilahnya bisa. Kita pengen cari apa sih? Alhamdulillah dengan tools ini bisa memudahkan kita untuk menjelajahi Al-Quran. Kalau misalkan mau otomatis, mau manual sih boleh-boleh aja. Teman-teman misalkan mau surat Ad-Duha, misal ayat 1 ke ayat 11 sampai akhir misal, tinggal Ad-Duha dari ayat 1 ke ayat 11 tampilkan. Itu aja. Terus misal mau per baris nih, biar ke bawah aja deh Qurannya, nggak ke, biar per ayat baris ke bawah, diklik aja nih baris, tampilkan tuh wadduha, per baris tuh. Ternyata ini masih di bawah nih, pengen di atas, boleh diselang-seling aja, misal tampilkan tuh, lengkap dengan surah ayatnya nih. Atau nggak usah pakai surah ayat, ya udah pokoknya tinggal diatur teman-teman senyamannya, seenaknya mau seperti apa tuh muncul. Ya udah, mau suratnya aja deh, nggak usah diklik terjemahannya, tinggal tampilkan. Udah, tinggal tambahin bismillah atau apa misal. Ini kelebihan dari Quran Kemenang Inward. Sudah selesai tutorialnya. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kritik saran, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk tutorial tentang video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.